Mengapa binatang kucing tidak ada di Alkitab? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita berbicara dengan bingkai Indonesia Pancasila ya. Mengapa binatang kucing tidak ada di Alkitab? Nubuatan untuk umat yang malu-malu kucing. Binatang kucing bahasa Inggrisnya adalah cat. Ya. Tidak ada tertulis di Alkitab, baik di Perjanjian Baru, apalagi Perjanjian Lama. Padahal kucing atau cat itu adalah binatang yang akrab dengan kehidupan manusia sebagai binatang peliharaan. Bahasa Inggris untuk binatang kucing adalah cat. Artinya kucing ini dikenal di negara-negara di luar sana, termasuk di Inggris, termasuk di Amerika, termasuk di Afrika, Australia, ya, dan lain-lain, ada di semua benua di dunia ini. Karena untuk nubuatan, maka kucing tidak ada di Alkitab. Loh, maksudnya gimana Pak HTD? Kucing itu dipakai untuk nubuatan. Iya. Mengapa binatang kucing tidak ada di Alkitab? Yesus Tuhan Allah Alfa Omega menyampaikan nubuatan tentang keyakinan manusia di dalam 4 nubuatan berikut. Jadi Yesus itu sudah tahu ya, sudah menubuatkan akan ada 4 keyakinan yang nanti akan muncul ya, seperti itu. Setelah Yesus naik ke surga waktu itu ya. 1. Yesus sudah tahu akan muncul umat segitiga pembuat kejahatan. Jadi Yesus itu tahu nanti akan muncul umat penyembah segitiga itu pembuat kejahatan. Di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23, inilah nubuatan untuk pembuat kejahatan yang kerjaannya teriak-teriak menyebut-nyebut nama Tuhan di dalam setiap mereka melakukan mujizat ya, di dalam menyampaikan nubuat, juga di dalam mengusir setan ya, dalam nama Tuhan itu ya. Selalu sebut-sebut nama Tuhan tetapi menolak Yesus Allah. Nah, ini dia. Jadi ciri khas umat segitiga ya Protestan lah dedengkotnya ya. Semua gereja Protestan itu teriak-teriak Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, tetapi selalu menolak Yesus Allah. Sudah dinubuatkan oleh Yesus, yaitu melalui Matius 7 ayat 22 dan 23. Itulah nubuatan untuk semua umat penyembah Allahnya segitiga, yaitu Nasrani, sesat, sekte bidat ya. Ya, paling kencang berteriak-teriak Yesus Tuhan ya, tetapi menolak Yesus Allah ya. Munculnya umat penyembah Allah segitiga ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus Tuhan Allah melalui Matius 7 ayat 22-23. Kemudian nomor 2, umat Tritunggal penyembah patung Babel besar, ibu segala kekejian. Munculnya umat penyembah patung Babel besar, ibu segala kekejian, ini juga sudah dinubuatkan oleh Yesus ya, melalui Wahyu 17 ayat 5. Yesus menyampaikan nubuatan ini di Wahyu 17 ayat 5, yaitu untuk umat penyembah patung yang patungnya diberi nama Tuhan. Makanya disebut ibu dari segala kekejian. Penyembah patung sendiri sudah kekejian, ini penyembah patung yang patungnya diberi nama Tuhan. Tuhan Yesus tentu saja ya. Nggak cuma sampai segitu, ditambah lagi patungnya bundanya Yesus dan lain sebagainya ya. Itulah yang disebut umat penyembah patung, ibu dari segala kekejian, yaitu para pengikut Tritunggal
ya. Munculnya penyembah patung ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus Tuhan Allah. Patungnya patung Yesus ya, bukan patung yang lain ya. Ketiga, umat kambing terkutuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Kelak di dalam kerajaan 1000 tahun, Yesus sendiri sudah menubuatkan akan munculnya umat kambing terkutuk, mirip segitiga, mirip Tritunggal yang sekarang ini, ya, mirip seperti itu. Koar-koar atau berteriak-teriak, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, tetapi selalu menolak Yesus itu Allah. Nah, itu cirinya ya. Nah, ini dia. Sekarang nomor 4. Umat malu-malu kucing. Mengapa Yesus Tuhan Allah tidak berfirman kepada penulis Alkitab tentang binatang kucing? Kenapa binatang kucing tidak disebut-sebut di dalam firman yang disampaikan oleh Yesus kepada penulis Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Di PL tidak ada, di PB juga tidak ada. Apakah Yesus akan memakai kucing untuk nubuatan? Ternyata ya. Yesus sengaja meniadakan hewan kucing di Alkitab karena Yesus menubuatkan akan muncul umat yang malu-malu kucing untuk mengakui bahwa Yesus Isa Al-Masih adalah Allah dan Tuhan itu. Jadi umat yang malu-malu kucing untuk mengakui bahwa Yesus Isa Al-Masih adalah Allahu Ahad Warabani itu, ya. Umat itu masih malu-malu kucing untuk mengakui bahwa Isa Al-Masih Allahu Ahad Warabani. Umat yang malu-malu kucing itu akan habis, ya, habis keberadaannya sebelum tahun 3000 Masehi sesuai Yesaya 21 ayat 16 sampai 17. Jadi umat malu-malu kucing itu sedang berlangsung sekarang, ya. Malu-malu untuk mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah Allahu Ahad Warabani itu. Padahal bukti-bukti mereka mengakui, gitu. Tapi malu mau mengakui secara terang-terangan. Nah, sekarang tahu mengapa kucing tidak ada di Alkitab. Karena kucing, binatang kucing itu dipakai oleh Yesus Tuhan Allah untuk nubuatan yang akan muncul, yaitu umat malu-malu kucing yang malu-malu untuk mengakui Isa Al-Masih Tuhan Allah itu. Sekarang sudah terjadi ya itu ya, nubuatan itu ya. Ada umat yang malu-malu kucing ya. Umat yang malu-malu kucing itu lebih takut pada kucing daripada kepada Tuhan Allah yang benar, yaitu Isa Al-Masih. Kalau dia lihat kucing sangat takut gitu. Apalagi orang yang sedang berkendara ya, mengemudikan kendaraan atau memakai kendaraan, lihat kucing, sangat takut. Kucing melintas sangat takut. Ya, kalau dia nabrak kucing, kucing itu diupacarain seperti orang gitu. Ya. Ada Pak, ada ya. Ya, malu-malu kucing. Lebih takut pada kucingnya daripada mengakui Isa Al-Masih Tuhan dan Allah itu. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati ya. Itu edukasi yang akan saya sampaikan, karena tidak ada orang yang bisa menjawab sampai hari ini. Tidak ada orang yang bisa menjawab mengapa di Alkitab tidak ada kata kucing untuk binatang peliharaan kucing itu. Lalat ada, ulat ada, cacing ada, ya. Tikus ada, katak ada, nyamuk ada. Kok kucing nggak ada ya Pak? Anjing ada, burung-burung ada. Kenapa kucing nggak ada? Dalam bahasa Inggris pun dicari nggak ada, cat nggak ada, bahasa Indonesia juga nggak ada. Di Perjanjian Lama nggak ada, di Perjanjian Baru nggak ada. Ternyata kucing dipakai oleh Yesus Tuhan Allah untuk nubuatan. Ya, umat malu-malu kucing, lebih takut pada kucingnya daripada mengakui Isa Al-Masih Allahu Ahad Warabani itu. Clear Bapak Ibu Saudara? Ya. Yesus memakai nubuatan-nubuatan yang lain untuk 4 keyakinan. Jadi Yesus itu sudah tahu akan muncul 4 keyakinan, ya.
ya, yaitu adalah segitiga, ya, yaitu Matius 7 ayat 22 dan 23. Ya betul ya. Bentar ya. Yang satu adalah umat segitiga, Matius 7 ayat 22 dan 23. Kemudian umat Tritunggal, penyembah patung Yesus. Ini bukan penyembah patung-patung terafim zaman dulu, tapi menyembah patung Yesus, ya, yaitu dinubuatkan di dalam Wahyu 17 ayat 5, juga Wahyu 13 ayat 16, 17, 18, 666, ya. Menyembah patung saja kekejian, lah ini patungnya diberi nama Tuhan Yesus, maka disebut ibu dari segala kekejian. Jadi musuh Yesus anak domba nanti dalam perang Harmagedon adalah ini, kelompok Babel besar 666, antikristus, Mesias palsu, nabi palsu, dan kelompok Kedar, ya, Kedar yang semaraknya sudah habis sebelum tahun 3000. Kemudian Yesus juga menubuatkan tentang munculnya umat kambing terkutuk nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, Matius 25 ayat 41 dan 44. Kemudian juga Yesus menubuatkan tentang munculnya, nah ini dia, umat malu kucing. Lebih takut pada kucing daripada menyatakan atau mengakui kebenaran Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Allah itu. Demikian penjelasan singkat, ya, mengapa kucing tidak ada di Alkitab, dan mengapa kucing dijadikan simbol yang sangat dihormati. Ya, malu kucing, lebih takut pada kucing, binatang kucing, daripada menyatakan keimanan yang benar, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah itu. That's it. Semua ada dalil-dalil, ya, dalil-dalil Alkitabnya, ya, karena memang tidak ditemukan kata kucing di Alkitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Salam Pancasila, merdeka, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani itu, Allahu Akbar itu, Allah segala masa, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.